Halo mahasiswa saya dimanapun Anda berada, senang kembali menyapa Anda melalui perkuliahan secara virtual pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Saudara, pada hari ini kita akan belajar dengan topik Lembaga Internasional dan Integrasi Ekonomi. Melalui perkuliahan ini nanti Anda akan dibekali atau diberikan pengetahuan tentang beberapa lembaga internasional yang ada saat ini, serta bagaimana peranan lembaga itu dalam mendorong integrasi ekonomi yang sedang digaungkan. Oleh karena itu, silakan Anda menyimak penjelasan materi kita hari ini sampai dengan selesai. Lembaga ekonomi internasional yang pertama kita kenal dengan World Bank atau Bank Dunia. Nah, World Bank ini didirikan sekitar tahun 1944 di Wittenberg, di mana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di dunia dengan memberikan grant atau pinjaman kepada negara-negara miskin, ya, agar negara miskin bisa meningkatkan pertumbuhannya dengan tujuan agar kemiskinan di dunia bisa berkurang. Kemudian lembaga ekonomi internasional yang kedua kita kenal dengan IMF atau International Monetary Fund. Nah, lembaga ini juga didirikan pada tahun 1944 di Bretton Woods, di mana peranannya ini adalah salah satunya adalah untuk menjaga nilai tukar di masing-masing negara anggota. Nah, nanti peranan yang akan dimainkan oleh IMF ini adalah memberikan grant atau pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan, di mana pinjaman ini dalam bentuk modal jangka pendek, agar bisa membantu neraca pembayaran negara-negara di dunia yang mengalami defisit. Jadi ketika neraca pembayaran defisit tentu akan berpengaruh kepada nilai tukar atau exchange rate-nya. Lalu lembaga internasional atau lembaga ekonomi internasional yang ketiga kita sebut dengan atau kita kenal dengan masyarakat ekonomi Eropa, ya, atau European Economic Community. Nah, ini adalah merupakan lembaga ekonomi internasional yang dibentuk melalui perjanjian Roma itu sekitar tahun 1957, di mana negara-negara Eropa, ya, membentuk sebuah perjanjian, yaitu dalam bentuk lembaga, dibentuk sebuah lembaga yang tujuannya salah satunya adalah untuk menghilangkan atau menghapuskan hambatan perdagangan di antar negara Eropa. Lalu lembaga ekonomi internasional di kawasan, ya, sikapnya atau sifatnya dalam kawasan tertentu, yaitu ada ASEAN, ya, atau dalam singkatannya Association of Southeast Asian Nation. Nah, di mana para negara-negara di Asia Tenggara, ya, melalui pertemuan di Bangkok sekitar tahun 1967 mendeklarasikan pembentukan ASEAN. Nah, ASEAN ini tentu peranannya adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di wilayah regional atau di kawasan Asia Tenggara. Lalu ada lagi lembaga ASEAN Pacific Economic Cooperation. Lalu ada ASEAN Economic Community, ya, sama atau mirip dengan MEA nanti, ya, atau kita sebut dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Mirip dengan MEEE maksud saya, yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, inilah lembaga-lembaga ekonomi internasional, ya. Tentu ada beberapa lagi, ya.
Hanya ini yang sering kita kenal, sering kita dengar, lembaga-lembaga ekonomi internasional ini. Kemudian lembaga perdagangan internasional itu ada World Trade Organization atau WTO, lalu ada General Agreement on Tariff and Trade, lalu ada Organization Petroleum Exporting Countries, yaitu lembaga negara-negara pengekspor minyak, ya, OPEC. Kemudian ada ASEAN Free Trade Area (AFTA), kemudian ada United Nations Conference on Trade and Development, dan ada NAFTA, North American Free Trade Agreement. Nah, lembaga-lembaga ini tentu dibentuk melalui kesepakatan atau perjanjian beberapa negara. Nah, perjanjian-perjanjian ini tentu memiliki tujuan utama adalah menuju kepada integrasi ekonomi. Sehingga lembaga-lembaga yang telah terbentuk ini erat kaitannya dengan gaungan integrasi ekonomi di dunia. Saudara, pada materi tentang kebijakan ekonomi internasional yang kita pelajari sebelumnya, kita kenal bahwa untuk melindungi atau untuk memproteksi perdagangan sebuah negara, maka negara tersebut akan memberlakukan kebijakan dalam bentuk kebijakan tarif atau kebijakan non-tarif. Nah, dalam memberikan proteksi seperti itu tentu akan menghambat beberapa negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Oleh karena itu, untuk meminimumkan atau menghapus hambatan atau restriksi dalam perdagangan seperti ini, dibentuklah beberapa lembaga, ya, atau lembaga internasional yang saya jelaskan di awal tadi, seperti World Bank, IMF, ada AFTA, ada ASEAN, ada Masyarakat Ekonomi ASEAN, ada Masyarakat Ekonomi Eropa, dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah mengarah ke integrasi ekonomi. Oke. Nah, sehingga maka integrasi ekonomi itu dapat kita definisikan, yaitu merupakan suatu kebijakan perdagangan di mana dibentuk sebuah lembaga, di mana anggota-anggota lembaga atau organisasi ini nanti secara diskriminatif akan dilakukan penghapusan atau hambatan perdagangan di antara mereka. Tetapi di antara negara-negara lain atau negara yang tidak masuk dalam anggota organisasi tersebut, ya bisa jadi masih tetap diberlakukan barrier atau restriksi atau hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Nah, ini yang disebut dengan integrasi ekonomi. Berbicara tentang kebijakan yang akan dibahas dalam integrasi ekonomi ini bisa dalam bentuk norma, peraturan, prosedur dengan instrumen, misalnya biaya masuk, pajak, ya. Bahkan dalam kebijakan ekonomi makro juga bisa didiskusikan dalam integrasi ekonomi ini. Jadi itulah yang disebut dengan integrasi ekonomi. Nah, berbicara tentang integrasi ekonomi, tentu ada kemanfaatan yang diperoleh oleh setiap anggota yang terlibat dalam integrasi ekonomi tersebut atau dalam organisasi yang dibentuk. Manfaatnya yang pertama bahwa setiap anggota ini nanti akan memiliki keunggulan komparatif. Karena apa? Dengan terbentuknya lembaga organisasi yang berskala internasional, ya, akan memudahkan mereka memberikan pengaturan-pengaturan khusus, ya, siapa yang mengekspor apa, siapa yang memproduksi apa, sehingga setiap negara itu bisa melahirkan atau memunculkan keunggulan komparatif.
Kemudian yang kedua, dengan adanya integrasi ekonomi ini berarti lalu lintas perdagangan kan semakin lancar. Dengan lancarnya lalu lintas perdagangan di antar negara akan mendorong tingkat perdagangan atau ekspor itu semakin meningkat. Dengan peningkatan ekspor tentu akan memacu produksi di dalam negeri, sehingga melalui integrasi ekonomi bisa meningkatkan produksi. Kemudian melalui integrasi ekonomi ini juga setiap negara memiliki posisi tawar di dalam forum internasional. Ya, karena setiap anggota pasti punya hak dan kewajiban, dan itu diatur dalam perjanjian di dalam organisasi internasional tersebut. Lalu manfaat yang keempat adalah efisiensi produk itu semakin meningkat. Nah, munculnya efisiensi produk ini adalah karena setiap negara tadi kan memiliki kebebasan untuk berdagang atau tidak ada lagi hambatan untuk berdagang dengan negara lain. Ya, jadi kalau misalnya sebuah produk tidak efisien, ya tidak efisien artinya harga yang terlalu mahal, tentu tidak akan laku di pasar internasional. Nah, agar dia bisa eksis di pasar internasional, maka tentu setiap produsen itu harus menciptakan produk yang seefisien mungkin agar harganya lebih murah dan bisa laku di pasar internasional. Kemudian kualitas produk ini menjadi tuntutan dalam perdagangan internasional. Ya, produk yang tidak bermutu tentu tidak akan laku. Ya, sehingga kalau kita lihat ya, umumnya produk impor itu memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang dihasilkan di dalam negeri. Lalu kemudian melalui integrasi ekonomi ini akan memudahkan mobilitas faktor-faktor produksi di antar negara. Ya, jadi tenaga kerja bisa bekerja di negara lain dengan mudah tanpa harus dibatasi dalam beberapa hal misalnya, ya, termasuk juga modal dan lain sebagainya. Itu memudahkan mobilitas faktor produksi melalui integrasi ekonomi. Kemudian koordinasi negara anggota di dalam suatu kawasan melalui integrasi ekonomi ini akan lebih dimudahkan, ya, dalam hal kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, inilah beberapa manfaat ya yang timbul dengan adanya integrasi ekonomi. Tentu di balik kemanfaatan atau manfaat ini ada beberapa kerugian juga yang akan muncul dengan adanya integrasi ekonomi. Kerugiannya apa? Yaitu dengan adanya integrasi ekonomi akan membatasi kewenangan suatu negara dalam mengambil kebijakan fiskal dan moneter. Karena apa? Dia terikat dengan perjanjian yang ada di tingkat internasional. Itu. Yang kedua, kalau semakin terikat sebuah negara dengan sebuah organisasi internasional, akan menghilangkan kedaulatan negaranya. Nah, ini bisa kerugian yang muncul melalui integrasi ekonomi. Lalu diperlukan kesadaran politik yang tinggi. Artinya bahwa masyarakat yang bisa atau siap untuk menghadapi integrasi ekonomi adalah tentu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang sistem politik yang benar. Ya. Lalu kemudian berpotensi menjadi pasar kalau tidak memiliki kemampuan kompetitif atau produk yang dihasilkan tidak efisien, maka negara tersebut akan menjadi pasar buat negara lain. Ya, jadi dalam sebuah kawasan misalnya ada integrasi ekonomi, maka negara yang tidak mampu menghasilkan produk yang efisien akan menjadi pasar dari negara anggota yang lainnya, karena tidak ada restriksi atau hambatan lagi di antara mereka. Dan kemudian mudah masuknya tenaga kerja asing dari ke sebuah negara, ya, termasuk produk, karena tidak ada hambatan melalui integrasi ekonomi ini. Ya, jadi dengan adanya integrasi ekonomi, ya,
setiap tenaga kerja atau tenaga kerja bisa leluasa untuk bekerja di negara manapun ya yang menjadi anggota organisasi yang dibentuk ya, mau bekerja di mana dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa kerugian yang dimunculkan melalui integrasi ekonomi. Ya, tetapi harapan saya bahwa kita berpikir logis ya, bahwa untuk memutuskan sesuatu hal maka kita harus menghitung keuntungan atau kemanfaatan dan kerugiannya. Kalau misalnya lebih besar kemanfaatan yang dimunculkan dari sebuah kegiatan, tentu kita akan memilih kegiatan tersebut. Tetapi kalau sebaliknya kerugian yang muncul lebih besar dari kemanfaatan, maka tentu kita tidak akan memilih kegiatan tersebut. Nah, ini maksud saya adalah dalam memahami integrasi ekonomi ya yang ya di negara ASEAN ini kan sedang digaungkan masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa ya harus mampu berpikir lebih jauh ya, didasari pada pemahaman-pemahaman teoritis yang benar ya dan logis. Jadi jangan nanti Anda mengatakan bahwa gaungan masyarakat ekonomi ASEAN itu selalu negatif buruknya atau yang muncul ya, tidak selalu begitu. Oke, nah sekarang kita lihat apa sih dampak yang dimunculkan dengan adanya integrasi atau persatuan ekonomi antar negara di dunia. Misalnya di kawasan ASEAN ya, negara-negara ASEAN ini membentuk integrasi ekonomi, yaitu menghilangkan tadi beberapa restriksi atau hambatan atau rintangan perdagangan di antara mereka. Nah, dampaknya itu bisa kita lihat dalam bentuk perlakuan diskriminatif. Ya, dengan adanya integrasi ekonomi ini, maka negara-negara yang menjadi member atau anggota organisasi tersebut akan diperlakukan lebih istimewa dibandingkan dengan negara-negara yang tidak termasuk dalam anggota atau tidak termasuk dalam organisasi tersebut. Contoh negara-negara atau organisasi ASEAN. Jadi yang masuk ke dalam anggota ASEAN akan diberikan perlakuan khusus dibandingkan dengan negara-negara yang tidak masuk ke dalam organisasi ASEAN. Nah, ini karena adanya integrasi ekonomi. Oke. Nah, oleh karena itu maka akan memunculkan dampak ya. Ada dua dampak yang akan muncul dengan adanya integrasi ekonomi ini. Yang pertama kita sebut dengan kreasi perdagangan atau trade creation effect. Ya. Yaitu efek kreasi perdagangan. Dan yang kedua, diversi perdagangan atau trade diversion effect. Dampak integrasi ekonomi yang pertama kita lihat yaitu trade creation atau kreasi perdagangan. Nah, seperti apakah trade creation itu? Mari kita coba lihat, yaitu bahwa ketika terdapat atau terjadi integrasi ekonomi di antara suatu kawasan, misalnya katakan misalnya negara ASEAN ya, kalau ada integrasi ekonomi di antara mereka, yaitu tidak ada batasan hambatan perdagangan di antara mereka, tentu akan mendorong lalu lintas perdagangan semakin lancar, yang pada akhirnya nanti akan mendorong peningkatan intensitas perdagangan di antara mereka ya, dengan adanya integrasi ekonomi. Nah, kalau peningkatan atau dengan ada integrasi ekonomi bisa meningkatkan intensitas perdagangan, apabila intensitas perdagangan itu kemudian bisa mendorong perkembangan seluruh anggota di kawasan, dan tidak hanya itu, malah bisa berdampak kepada negara lain yang bukan anggota dari integrasi itu, maka dampak itu disebut dengan kreasi perdagangan. Ya. Jadi kreasi perdagangan ini ya terjadi kalau misalnya dengan adanya integrasi ekonomi,
mampu mendorong peningkatan kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan, maka itu disebut dengan dampak kreasi perdagangan atau trade creation effect. Nah, agar lebih paham tentang trade creation effect ini, mari kita lihat sebuah simulasi data begini ya. Misalkan ada 3 negara, negara A, negara B, dan negara C. Nah, negara A dan negara B ini yang akan membentuk integrasi ekonomi atau membentuk perjanjian atau membentuk organisasi di antara 2 negara A dan B. Ya, tapi tidak termasuk C. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum ada integrasi. Katakan di negara A harga produk X adalah harga 1.500. Berarti negara A lebih mahal. Nah, di negara B dengan produk yang sama harganya adalah 1.100 dan di negara C juga 1.100. Nah, harga di negara B dan C ini lebih murah bisa jadi karena penggunaan teknologi yang lebih baik dari negara A. Nah, katakanlah ada restriksi impor setiap barang yang masuk ya. Karena negara A menjual dan harga lebih mahal dari negara B dan C, maka tentu negara A akan mengimpor sebagian dari negara B dan C. Nah, setiap impor dari negara B dan C ini, negara A mematok biaya masuk dengan tarif 25%. Karena harganya 1.100, maka setiap barang yang masuk dari negara B ke negara A dibebankan biaya 275. Karena beban biaya impornya 25%. Nah, oleh karena itu tentu harga akhirnya nanti ketika dijual produk itu di negara A dari negara B tentu seharga 1.375. Nah, sama juga harganya dengan produk itu dari negara C dikirim ke negara A. Karena negara A memberikan restriksi impor atau hambatan impor dalam bentuk tarif biaya impor sebesar 25%, maka produk dari negara C juga dijual seharga 1.375. Nah, ini kondisi adalah tanpa ada integrasi. Katakan negara A dan negara B kemudian membentuk perjanjian atau membentuk sebuah organisasi perdagangan di antara mereka. Ya, atau mereka membuat sebuah integrasi ekonomi kawasan antara negara A dan negara B. Nah, dampaknya tentu restriksinya hilang. Ya, artinya bahwa dengan adanya perjanjian di antara mereka, maka setiap biaya impor dari negara atau setiap barang impor yang masuk ke negara A dari negara B tidak lagi dikenakan biaya tarif, sehingga harga setelah ada integrasi dari produk negara B ke negara A tentu harga semula sebesar 1.100. Oke. Nah, karena begini tentu masyarakat di negara A yang membeli produk impor itu setelah tidak adanya restriksi akan semakin lebih diuntungkan karena harganya lebih murah. Ya, kalau ada restriksi harganya 1.375, dengan tidak adanya restriksi atau hambatan menjadi 1.100. Tentu konsumen di negara B lebih diuntungkan dong. Oke. Nah, ini adalah setelah dan sesudah integrasi. Nah, kira-kira karena masyarakat di negara A merasa diuntungkan dengan adanya integrasi ekonomi di antara dua buah negara, maka ini yang disebut dengan trade creation. Mampu meningkatkan kesejahteraan negara A yaitu dengan harga yang lebih murah ya melalui integrasi ekonomi yang terjadi. Atau secara kurva kita bisa gambarkan begini. Ya, misalkan di negara A itu ya harganya yang tercipta adalah 1.500. Ya, ini adalah harga keseimbangan di negara A. Nah, di negara B katakan harganya tadi kan 1.100. Setelah ditambahkan dengan
tarif pajak, maka harganya setiap produk dari negara B itu yang masuk ke negara A harganya lah 1.375. Oke, maka tentu ya masyarakat akan cenderung memilih produk tersebut, sehingga ya di negara A yang akan dibeli adalah 0 sampai Q2, sedangkan yang akan diimpor adalah Q2 sampai Q4. Jadi Q2 Q4 adalah impor dari negara B ke negara A. Ya, bisa juga dari negara C ke negara A karena ada 3 negara tadi. Oke. Nah, tetapi dengan adanya integrasi ekonomi ya menghilangkan ini tadi tarif bea masuknya. Oleh karena itu, produk yang masuk dari negara B ya tidak lagi seharga 1.375, tetapi seharga yang berlaku di negara B 1.100 misalnya begitu. Ya. Nah, dengan harga 1.100 ini maka tentu akan mendorong konsumsi yang lebih tinggi lagi di negara B kan. Kalau tadi impornya adalah Q2 sampai Q4, maka tanpa ada restriksi ini impornya meningkat dari Q1 menjadi Q5, Q1 ke Q5. Impornya semakin besar. Artinya apa? Semakin mampu masyarakatnya membeli karena harganya lebih murah tanpa ada bea masuk. Oke, nah artinya bahwa dengan adanya integrasi ekonomi mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di negara A, ya, itu namanya dampak trade creation. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dampak yang kedua dengan adanya integrasi ekonomi, yaitu trade diversion atau diversi perdagangan. Oke, jadi dengan adanya integrasi ekonomi tadi kita katakan bahwa akan meningkatkan intensitas perdagangan ya. Nah, apabila intensitas perdagangan itu terjadi bukan karena ada tambahan yang baru, itu melainkan menggantikan yang lama, ya, maka itu namanya adalah trade diversion. Atau dengan bahasa lain bahwa ketika terjadi integrasi ekonomi, maka perdagangan akan mengalihkan dari perdagangan misalnya dari mitra lama yang dimana mitra lama ini tidak masuk ke dalam organisasi yang dibentuk ya, ke mitra baru dimana mitra baru ini adalah negara anggota kawasan, misalnya ASEAN ya. Jadi dengan adanya integrasi ekonomi di antara negara ASEAN ya, yaitu kalau ada pengalihan katakan Indonesia sebagai anggota ASEAN ya, mengalihkan perdagangannya dari negara lain yang tidak masuk ke dalam ASEAN, maka itu namanya adalah diversi perdagangan ya. Oke, nanti dengan contoh akan mudah kita pahami seperti apa diversi perdagangan ini. Nah, diversi perdagangan ini terjadi ketika integrasi ekonomi itu bukan meningkatkan kesejahteraan, malah menurunkan kesejahteraan negara anggota. Oke, bagaimana caranya atau maksudnya menurunkan kesejahteraan anggota? Ukurannya seperti apa? Mari kita lihat sebuah contoh kasus begini. Katakan ada 3 negara A, B, dan C ya, yang menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda. Katakan produk itu di negara A harganya 1.500, kemudian di negara B harganya 1.100, dan di negara C harganya 1.000. Oke, sebelum adanya integrasi ekonomi, maka karena negara A harganya lebih mahal, tentu lebih baik dia mengimpor ya. Artinya penduduknya lebih mau senang mengimpor dari negara B dan dari negara C. Nah, karena ada restriksi atau hambatan perdagangan, maka setiap barang yang masuk dari negara B dan negara C ke negara A diberikan biaya tarif impor sebesar 25%. Oke.
Karena harga di negara B 1.100, maka produk yang masuk dari negara B ke negara A akan dibebankan biaya tarif sebesar 275, 25% kali 1.100. Sedangkan kalau dari negara B, setiap produk yang masuk dari negara C ke negara A, negara C ke negara A, dibebankan atau ditambah dengan tarif impor 250. Karena tarifnya 25% dari 1.250. Artinya bahwa ya sebelum ada integrasi ekonomi, harga produk yang masuk ke negara A dari negara B adalah 1.375 karena ditambah dengan biaya impor. Sedangkan dari negara B 1.250. Ya, meskipun ada tarif impor ya antara negara A dan B, tetapi negara B C lebih murah dibandingkan negara negara B. Kalau negara C hanya harganya 1.250 ditambah dengan tarif impor, ya sudah masuk tarif impor, sedangkan harga dari negara B 1.375. Oke. Nah, semestinya ya bahwa negara A ini kan lebih beruntung kalau mengimpor dari negara C karena lebih murah. Ya, itu logikanya begitu. Nah, tetapi dengan adanya integrasi di antara mereka, antara negara A dan B, mereka tergabung dalam sebuah organisasi dan diikat dalam sebuah perjanjian, maka negara A tidak boleh mengimpor dari negara C, melainkan hanya boleh mengimpor dari negara A. Oke, yaitu dengan cara ya memberikan ketentuan seperti itu, lalu tidak ada lagi restriksinya, yaitu tidak ada lagi biaya impornya. Berarti harga yang akan didapatkan dari negara B tidak lagi 1.375 tetapi menjadi 1.100. Nah, apa ini maksudnya? Bahwa dengan adanya integrasi ini seharusnya negara A akan lebih beruntung kalau mengimpor dari negara C dibandingkan negara B. Dengan ada integrasi ekonomi, maka negara A didorong atau dipaksa membeli di negara B, tidak di negara C. Nah, ini namanya adalah trade diversion. Atau secara kurva kita bisa melihat begini. Ya, jadi kalau mula-mula harga di negara A adalah 1.500, ya, kemudian harga di negara B setelah adanya pajak adalah 1.375, sedangkan di negara C setelah adanya pajak atau tarif masuk harganya 1.250. Semestinya bahwa negara A ya akan mengimpor dari negara B, negara C ya, dari sebesar Q2 sampai Q6. Ya, karena apa? Karena di negara C lebih murah dibandingkan dengan di negara B, bahkan di negara sendiri. Nah, tetapi dengan adanya integrasi ekonomi, ya, maka restriksi masuk produk impor dari negara B tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi biaya tarif impor. Sehingga harga produk negara B di negara A jauh lebih murah lagi, menjadi harganya 1.100. Sehingga semestinya konsumen dalam negeri A ini lebih atau akan menikmati produk dari negara C karena lebih murah. Tetapi dengan adanya integrasi ekonomi, maka konsumen negara A tidak lagi membeli produk di negara C tetapi membeli di negara B. Nah, ini namanya pengalihan. Ya, dengan adanya integrasi ekonomi, maka ada pengalihan dari pelanggan lama ke pelanggan baru. Dari negara C seharusnya ke negara B. Ini namanya adalah trade diversion. Saudara, setelah kita melihat seperti apakah dampak yang dimunculkan dengan adanya integrasi ekonomi,
secara internasional, ya, maka kita akan lihat berikutnya bentuk dan tahapan dalam melakukan integrasi ekonomi dalam suatu kawasan atau bahkan secara global. Oke, bentuk dan tahapannya ya ada 7 ya. Yang pertama itu disebut dengan tatanan perdagangan preferensial. Ya, adalah bentuk integrasi ekonomi yang paling sederhana. Nah, yang lebih tinggi dari situ adalah disebut dengan free trade area. Kemudian yang lebih baik dari free trade area adalah custom union. Yang lebih tinggi dari custom union adalah common market, kemudian economic union. Ya, jadi inilah tahapan-tahapan yang dalam melakukan integrasi ekonomi. Kita lihat yang pertama, tatanan perdagangan preferensial. Apa ini maksudnya? Yaitu merupakan kerjasama sekelompok negara atau beberapa negara di mana dalam perjanjian mereka mengizinkan impor di antara negara, tetapi dengan pengenaan tarif yang lebih rendah. Ya, jadi misalnya Malaysia, Indonesia, Filipina, 3 negara ini membentuk kerjasama, ya. Maka di dalam perjanjian mereka, misalnya dituliskan bahwa di antara mereka di 3 negara ini tarif impornya lebih rendah. Ya, kalau dulunya misalnya 10% diturunkan menjadi 5%. Oke, itu berlaku untuk ketiga negara ini saja. Jadi kalau Malaysia mengimpor dari Indonesia, tarif impornya 5%. Atau dari Indonesia mengimpor dari Filipina, tarifnya juga 5% dan seterusnya. Oke. Nah, ini namanya adalah tatanan perdagangan preferensial. Besaran tarif dan non-tarif antar negara itu dikurangi sedikit demi sedikit, walaupun dia nilainya kecil dan dikurangi, tetapi tetap ada tarif. Ya, ketika masih ada tarif, maka dalam perjanjian itu namanya adalah tatanan perdagangan preferensial. Berbeda dengan free trade area, yaitu adalah kawasan perdagangan di mana ya terjadi pasar atau merupakan pasar terbuka bagi negara-negara anggota. Setiap anggota atau setiap negara yang masuk ke dalam organisasi free trade area ini ya akan dibebaskan sepenuhnya dari tarif dan non tarif. Jadi semua hambatan yang menghambat perdagangan di antara negara-negara dalam kawasan tersebut ya dihapuskan. Jadi misalnya tadi ya negara ASEAN ya, di antara negara ASEAN tarifnya bukan rendah tetapi ya memang 0 tarifnya. Karena ya memudahkan perdagangan di antara mereka. Jikalau demikian yang terjadi, maka ya tahapan integrasi ekonomi itu disebut dengan free trade area. Setiap negara anggota bisa mengenakan tarif ke negara lain ya yang tidak menjadi anggota kawasan. Jadi kalau misalnya di dalam anggota ASEAN tidak boleh ada yang mengenakan tarif impor, tetapi negara-negara di luar ASEAN boleh. Yang menentukannya adalah ya negara tersendiri. Hanya saja dengan free trade area seperti ini ya, ini bisa memunculkan black market. Misalnya begini ya, katakanlah Australia tidak masuk ke sebuah lembaga organisasi tertentu begitu. Atau misalnya Inggris lah tidak masuk ke negara ASEAN. Ya. Nah, kemudian ya kalau tadi misalnya Indonesia mengimpor dari Inggris, maka Indonesia bisa menetapkan tarif. Malaysia mengimpor dari Inggris, maka Malaysia juga bisa menetapkan tarif. Tetapi kalau Indonesia mengimpor dari Malaysia, maka tidak ada tarifnya. Oke. Kalau misalnya Indonesia mengimpor dari Inggris tarifnya 25%,
kemudian kalau Malaysia mengimpor dari Inggris tarifnya hanya 10%, ya, maka bisa terjadi namanya black market di sini. Misalnya dengan cara produk tersebut masuk dulu Malaysia dengan tarif 10%, baru kemudian nanti dari Malaysia masuk ke Indonesia dengan tarif 0%. Ya, jadi ini salah satu kelemahan integrasi ekonomi free trade area ini. Nah, ini contohnya ya, EFTA ya, Eropa Free Trade Area atau ASEAN Free Trade Area. Nah, integrasi yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah Custom Union. Nah, Custom Union ini apa? Adalah merupakan integrasi ekonomi di mana di setiap anggota kawasan ya berlaku tanpa tarif ya. Artinya bahwa di antara anggota ASEAN ya, kalau sudah masuk Custom Union tahapannya, maka di antara negara ASEAN tidak berlaku sistem tarif. Artinya ya dari Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia ya, produk yang diimpor tanpa tarif. Tetapi tarif yang dikenakan ke negara lain ya haruslah dalam bentuk tarif yang sama. Nah, ini akan menghambat sistem black market yang saya ceritakan tadi kalau tahapan ke free trade area. Jadi kalau misalnya Inggris tidak masuk ke ASEAN ya, jadi Indonesia mengimpor dari Inggris akan mengenakan tarif, atau ini Malaysia mengimpor dari Inggris akan mengenakan tarif. Kalau di Custom Union ini harus ditetapkan tarif yang akan dikenakan oleh Indonesia dan Malaysia kalau mengimpor dari Inggris dengan tarif yang sama. Sehingga ya sistem tadi ya black market tidak akan terjadi. Nah, ini yang disebut dengan Custom Union. Bahwa di antara mereka tidak ada hambatan perdagangan ya dalam bentuk tarif maupun non tarif. Kemudian mereka membebankan tarif kepada negara lain yang tidak masuk ke dalam kawasan dengan tarif yang sama atau dengan nilai tarif yang sama. Oke, itu yang disebut dengan Custom Union. Kemudian tahapan yang keempat ya, yaitu disebut dengan Common Market dalam integrasi ekonomi ini. Nah, pasar atau Common Market atau pasar bersama ini merupakan tahapan integrasi ekonomi di mana berlaku free trade area ya, Custom Union ya. Nah, kalau dalam free trade area dan Custom Union yang bebas masuk ini kan hanya barang dan jasa saja. Tetapi faktor-faktor produksi tidak ya. Jadi yang diperdagangkan kan barang, misalnya apa? Sepatu, apalagi motor, kendaraan dan lain sebagainya. Artinya di antara negara yang masuk dalam free trade area dan Custom Union ya tidak dikenakan bea masuk atau tarif impor. Nah, tetapi tidak mengatur tentang bagaimana aliran modal, aliran tenaga kerja di dalam free trade area dan Custom Union. Oleh karena itu pada Common Market ini diatur, yaitu bahwa di antara negara-negara anggota harus atau terjadi kebebasan mobilitas faktor produksi di antara mereka. Sehingga kalau sudah sampai pada Common Market ya, misalnya tenaga kerja dari Malaysia ya bebas masuk ke Indonesia, tenaga kerja dari Malaysia bebas masuk ke Malaysia, Indonesia ke Malaysia, Indonesia ke Filipina, Filipina ke Malaysia dan sebagainya. Ya, di antara mereka ya negara anggota kawasan itu ketika sudah masuk ke Common Market ya, selain barangnya tidak ada hambatan lalu lintasnya, faktor produksinya juga mobilitasnya
tidak terbatasi. Nah, cakupannya adalah yang pertama menghapus tarif dan non tarif antar negara, berarti masuk ke cakupan free trade area. Menetapkan tarif dan non tarif yang sama untuk bukan anggotanya dalam kawasan itu, berarti itu masuk ke custom union. Nah, perbedaannya adalah bahwa menghapus hambatan mobilitas faktor produksi di antara negara anggota. Nah, itulah yang disebut dengan ciri khas dari common market ini. Tahapan yang kelima adalah economic union. Nah, seperti apakah economic union ini? Nah, tahapan integrasi ekonomi di mana ya terbentuk suatu blok perdagangan yang menggabungkan antara free trade area, common union, dan common market. Nah, di antara negara anggota akan tercipta harmonisasi kebijakan, baik kebijakan ekonomi maupun sosial, ya, serta kebijakan bersama, yaitu tentang regulasi produk, pergerakan komoditi. Jadi di dalam economic union ini sudah ada integrasi di bidang kebijakan atau polisi di antara negara anggota, atau harmonisasi peraturan di antara mereka. Ya, misalnya tentang produk, ya, diatur, ya, dan berlaku ke semua anggota ke semua anggota kawasan, begitu. Bagaimana pergerakan komoditas, jasa, faktor produksi, ya, bagaimana kemudian aturan perdagangan negara itu dengan negara yang tidak masuk ke dalam anggota kawasan. Ketika diatur, ya, itu diatur semua dalam sebuah peraturan bersama di antara mereka. Nah, inilah yang disebut dengan economic union. Kemudian yang keenam, tahapan yang keenam adalah integrasi ekonomi, yaitu dalam bentuk mata uang tunggal atau monetary union. Nah, inilah tahapan ekonomi atau tahapan integrasi ekonomi di mana ya alat tukar di setiap negara anggota memiliki nilai alat tukar yang sama. Nah, seperti di negara Eropa, ya, menggunakan satu mata uang tunggal, yaitu negara atau mata uang euro. Negara-negara anggota harus mempunyai kebijakan keuangan yang baik dan harmonis di antara mereka. Artinya harus sama kebijakan keuangan mereka di antara kawasan. Nah, ini salah satu contohnya adalah euro. Ada 17 negara, ya, di Uni Eropa yang menggunakan euro. Berarti apa? Peraturan tentang keuangan, sistem keuangannya sama di antara 17 negara ini. Dan yang paling terakhir adalah disebut dengan supranational union. Nah, inilah merupakan integrasi ekonomi yang sangat dicita-citakan, tapi masih sangat sulit untuk dicapai ini. Karena apa? Karena di dalam integrasi ekonomi ini, ya, selain tadi hal-hal seperti mencakup tentang free trade area, common union, kemudian custom union, ya, lalu kemudian mata uang tunggal, ya, di dalam supranational union ini integrasi ekonomi, ya, itu sudah masuk sistem aspek-aspek penggabungan pemerintahan, ya. Jadi ada satu lembaga atau pemimpin yang diangkat bersama-sama yang menjadi pemimpin untuk seluruh anggota kawasan tersebut, ya. Jadi itulah yang disebut dengan supranational union. Nah, tentu integrasi ekonomi ini, ya, tentu akan sangat sulit, ya, dicapai karena, ya, memang masih sangat butuh tahapan ke sana lah, ya, karena di dalam integrasi ekonomi kesatuan supranasional ini termasuk juga penyatuan politik di dalamnya, ya. Dalam satu negara aja kadangkala, ya, agak sulit untuk mengurusnya, ya, apalagi kalau di dalam beberapa negara. Tetapi walaupun bagaimanapun kondisinya, bahwa supranational union inilah merupakan tahapan integrasi ekonomi yang harus Anda kenal.
Nah, jadi itulah saudara ya, ada 7 tahapan integrasi ekonomi yang ada di dalam sistem perdagangan atau dalam sistem ekonomi internasional.